saya hormati Ibu Ketua Keseluruhan, Ibu Febe Lori Ketua, yang saya hormati Ibu Ketua Tim PKK, Ibu Veronica Panggiri Kewarangiran, yang saya hormati para perangkat desa yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Ibu Pendeta yang mewakili tokoh agama, Bapak Ibu yang mewakili unsur pemerintahan atau dari kelompok, ini ada tokoh masyarakat. Ada ketua umum tadi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kasih karunia Tuhan. Ini hanya karena kemurahan Tuhan kalau boleh mendapat tempat ini dalam rangka kita menentukan arah kebijakan tentang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2022. Nah, makanya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita rencanakan. Nah, inilah kita akan tetapkan pada saat ini, dan perlu juga kami sampaikan bahwa penyusunan penetapan RKPD tahun 2022 ini sudah dilakukan daripada musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah jaga yang dilakukan oleh DPD ke jaga-jaga, kita sinkronkan, kemudian kita bahas, ada tim penyusun dari pemerintah desa menyampaikan, dan kita sudah melakukan pra penetapan. Kita perlu sampaikan juga kepada seluruh masyarakat desa Lembean, apa-apa yang akan kita rencanakan kita tetapkan pada tahun 2022. Nah, inilah supaya ada unsur-unsur yang keterwakilan ini yang akan menjadi juga apakah menjadi pembantu atau bukan pembantu. Tahun depan itu adalah kegiatan ini yang akan dilaksanakan supaya kalau ada masyarakat yang bertanya, nah paling tidak ada sebagian kita yang bisa menyampaikan, membantu. Baik, ujung tombaknya ada di kepala jaga 1 sampai dengan tahun 2022. Nah, itu ada prioritas yang dilaksanakan untuk pembangunan tahun 2022. Prioritasnya ini yang pertama terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Kalau dulu dia bilang PEN, pemulihan ekonomi nasional, karena itu orang status di desa, pemulihan ekonomi. Nah, ini wajib bagaimana di pemulihan ekonomi terkait dengan ketahanan pangan juga. Ketahanan pangan, bagaimana di masyarakat supaya jangan ada yang sampai kelaparan. Nah, itu urusan yang menjadi prioritas. Kemudian terkait dengan program SDGs yang sudah didata lalu. Sebenarnya itu kalau ada pemetaan, nah di situ bisa dilihat siapa-siapa yang berhak menerima BLT, siapa-siapa yang berhak mendapatkan pemberdayaan untuk peningkatan usaha, penguatan modal kalau perlu. Nah, itu ada di SDGs. Itu terkait SDGs ini dia ada 18 yang 18 item. Nah, di sini yang paling utama juga itu mengenai stunting. Nah, itu walaupun orang di desa Lembean ini tidak ada anak yang stunting, tapi paling tidak kita mengantisipasi jangan sampai jadi ada anak-anak yang stunting. Nah, bagaimana itu? Nah, itu dalam program kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting, itu yang menjadi prioritas. Baru terkait juga dengan kesehatan lingkungan lain-lain yang menunjang. Nah, itu nanti orang diskusikan bersama apa yang selanjutnya orang untuk tetapkan untuk tahun depan itu apa-apa saja yang menjadi prioritas. Jadi untuk pembangunan jalan mungkin agak belum prioritas untuk jalan, karena apalagi sampai jalan ini semua rata-rata hampir semua aspal tol. Cuma kalau ada jalan yang misalnya turun peningkatan yang ada usulan peningkatan ini, jalan mana ini, jalan tengah ini,
mau bikin aspal beton atau bikin gimana, nah itu nanti orang usulkan dengan dibiayai oleh dana yang lebih di atas, yang dana dari APBD kabupaten ataupun dari provinsi. Kalau jalan tengah ini dari APBD kabupaten biasanya, karena itu lalu kabupaten yang bikin. Nah seperti ini yang orang perlu diskusikan untuk penguatan. Begitu juga terkait dengan jalan. Nah ini jalan Minawerot. Nah jalan Minawerot ini tuh sampai di Pas Selatan, sebagian Pas Selatan. Nah, orang di sini belum terus. Nah sebaiknya bagaimana kalau terus? Maka lalu sempat ada ajukan aspirasinya Pak Anugan yang dalam di sini Pak Fabian, kalau konsul pernah saya sampaikan. Nah itu berarti nanti di tingkat provinsi, karena jalan provinsi yang di sana. Nah bagus kalau beliau yang bisa menyuarakan untuk orang. Karena itu jalan termasuk dengan got dorong bikin jalan dengan got satu kali. Nah itu bersyukur kalau ada sempat aspirasi yang masuk pada anggota dewan. Nah terkait dengan pemberdayaan UMKM juga. Nah di sini untuk UMKM kami berdasarkan aspirasi, ada beberapa usulan dari warga Jaga ketika orang turun ke Jaga untuk musyawarah Jaga. Nah ada penguatan untuk peningkatan ekonomi. Misalnya UMKM itu ada yang usaha menjahit, ada usaha kuliner, nah ada usaha apa lagi orang tampung pada waktu itu. Nah itu orang akan upayakan bagaimana orang berdayakan, karena ini terus seserap dari masyarakat orang perjuangkan untuk. Nah inilah orang rencanakan, orang musyawarahkan. Nah seperti itu, tinggal selanjutnya ketika orang bersepakat, orang-orangnya ini sama-sama. Nah tentu orang harus turun, jangan sampai misalnya untuk kuliner dia ada ada konfor, untuk orang sekan konfor, akhirnya mubasir di konfor. Nah apa yang belum dia ada atau apa yang untuk dia meningkatkan. Nah supaya dia butuhkan, jangan orang kasih bantuan yang tidak dibutuhkan karena ada. Nah ini yang perlu orang mesti turun ke yang bersangkutan ini untuk memintakan kebutuhan apa. Misalnya menjahit, kalau menjahit juga ini jangan orang kasih bantuan mesin jahit yang sebenarnya mesin jahit ini cukup. Nah mungkin yang dibutuhkan adalah mesin kobras. Nah seperti itu. Nah itu atau mesin neci atau apa itu. Nah terkait dengan menjahit. Nah, hal-hal seperti ini kita upayakan ini tepat sasaran supaya dia bisa dimanfaatkan. Jangan sampai bantuan ini hanya mubasir. Nah, orang perlu pendataan harus turun. Nah, itu yang orang diskusikan. Nah, ada yang lain yang akan berkembang mungkin dari diskusi sebentar. Nah, karena Pagu di sini orang cuma taruh misalnya UMKM sekian, cuma sama-sama di UMKM ini orang akan akomodir dari yang mengusulkan dari Jaga dengan diskusi pada saat ini. Apa-apa yang perlu. Misalnya juga ada kelompok tani dari Pak Jeffrey pertanian. Nah pertanian apa orang sekarang untuk ketahanan pangan bagaimana? Nah seperti itu. Nanti orang diskusikan. Ya. Karena itu pada tahu ketahanan pangannya orang itu seperti apa. Nah itu perlu orang diskusikan. Nah apakah pemberian bantuan bibit bibit kemarin kita diskusi kalau bibit jagung setengah mati di bibit. Karena di dewan itu tadi malam di dewan sempat berkembang setengah mati cari bibit milu setengah mati. Nah mungkin juga kalau ada orang yang biasa berkebun paras mesin paras, mau mesin paras rusak. Nah ini yang orang berikan bantuan mesin paras supaya memang orang yang biasa paras ini dia bisa meningkatkan kesejahteraan dengan alat mesin yang orang bantu.
melalui dana desa. Nah itu supaya dia tepat sasaran. Ketika dia tepat sasaran, dia akan efektif, dia akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Nah ini yang perlu orang kembangkan dan perlu orang bantu. Orang perlu bantu untuk supaya dana desa ini memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kalau dengan dia merasakan supaya ada peningkatan penghasilan. Nah, itu dah kita sepanjang lebar ini sambil menurut sosial sudah masyarakat ingat atau kepala jagat terutama yang ingat BPD dari bidang pendidikan dan insentif pajak 94.800.000 yang anggaran 10 juta meningkatkan senjata lima ya pendidikan 12 juta dalam musrembang pada bulan Februari 2020 terbang sudah masuk pada musrembang. waktu musrembang lalu Kami hanya tidak mengkritisi, hanya menyampaikan tadi saya lihat anggaran-anggaran yang buat kami sedikit jadi tanda tanya. betul. Silakan. Anggaran untuk perpustakaan apa buku tadi 100 juta tidak salah. Pembuatan gedung ruangan. Iya. Jadi perpustakaan itu. Iya, perpustakaan gedungnya. Tadi kami mendengar langsung dari Ketua BPD bilang sekarang titik beratkan di pangan, Iya, ya kan, pangan. stunting. Iya. Jadi yang kami Pemberdayaan. sampaikan, sebenarnya tahun ini kita ada dapat kegiatan rumah pangan lestari. Oh, sekali itu. Tapi karena satu dan lain hal tidak bisa masuk sini karena kita punya anggota-anggota tak siap. Usulannya apa-apa itu Pak, supaya menjadi Itu siap ke depan? anggarannya 50 juta. Ya, lumayan. Itu 30 ibu-ibu. Jadi ini kegiatan rumah pangan lestari dari Dinas Pangan. Usahakan Iya. Nanti tolong ada ya. hatinya PKK. Jadi di situ tolong kita mau memanggil ibu-ibu, tapi kalau orang tidak punya dana, umpamanya mau beli, kalau umpamanya beli bulu, cat, atau banyak lagi yang harus disampaikan Pak Ibu-ibu. Cuma ibu-ibu selalu bilang, orang ini tidak ada apa-apa, emang mau pakai duit. Yang teknis ini ada kabupaten dari dinas sosial, ada inspektorat dengan tenaga ahli yang tadi sudah sempat komunikasi dengan kita. Dia tenaga ahli terkait dengan dia di bidang perekonomian, usaha perekonomian, salah satunya BUMDes. Nah itu besok ada di pelatihannya sama-sama dengan pemerintah desa dan BPD. Nah bagaimana cara mengembangkan, cara mengusaha, nah mungkin nanti dari strukturnya seperti apa. Jadi untuk pengisian struktur ini itu harus dimusyawarakan, harus ada musyawarah desa tentang pengisian. Nah itu harus ada direkrut mekanisme rekrutnya, apa kalau nanti tolong tetapkan bersama. Nah itu untuk pengisiannya dari struktur organisasinya. Tapi nanti dari tenaga ahli kabupaten Pak Jimmy Rembet yang akan memberikan penguatan kapasitas terkait dengan pengembangan BUMDes. Baru selanjutnya terkait dengan usaha-usaha. Nah saya kira untuk jenis usaha ini perlu dikembangkan, karena kalau cuma tenda dua, saya rasa masih kurang, sangat kurang lah, bukan cuma masih kurang, sangat kurang. Perlu ditambahkan untuk peningkatan usaha. Nah itu. Baru usaha, kami sudah diskusikan juga bahwa usaha air bersih ini harus ke BUMDes. Dia harus ke BUMDes. Namanya usaha-usaha itu desa tidak boleh langsung mengambil alih. Cuma memang yang lalu karena mau bikin supaya dia normal dulu, baru serahkan ke BUMDes. Jadi pemerintah bukakan lahan 2 hektar 3 hektar
baru itu kita kan ada 6 jaga. Kalau kita buka lahan, sekarang lahan seperti yang Pak Ferli bilang di daerah Sepergo ke atas itu banyak lahan. Bertanggung jawab terhadap anggotanya. Jadi buka ke lahan, ada bibit, apa semua. Dalam 1 tahun bisa kalau kita tanam jagung sekarang lagi bagus kan. Saya hormati Ketua BPD Bapak Robi Raitha, Ketua PPK, perangkat desa, kaur-kaur, kepala jaga, kepala wilayah dan jaga 1 sampai jaga 6, keterwakilan dari tokoh agama, pendeta, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, Karang Taruna, pelaku UMKM, pengrajin, kelompok tani, kader kesehatan, KPM, Bunda PAUD, BUMDes, dan Bebas. Terima kasih untuk kesempatan sudah hadir pada siang ini. Kami ucapkan dari pemerintah, terima kasih banyak, begitu banyak masukan yang sudah kami terima tadi dan akan kami evaluasi bersama Ketua BPD. 1 dan 2. Orang keluarga di rumah sudah divaksin semua. Keluarga di rumah sudah vaksin semua. Orang bakal dekat dengan orang di sini yang orang ini sudah vaksin. Terus terang kita bilang sekarang untuk terakhir kita tunggu sampai 30 November ini. Siapa yang belum divaksin untuk mendapatkan bantuan apa dari pemerintah, kita akan evaluasi ulang. Karena apa? Mengingat orang yang di kantor desa dengan bermacam-macam cara kan untuk divaksin. Supaya untuk divaksin, masyarakat yang datang 4 orang yang dapat vaksin, bagaimana? Dia bawa DP dampak 4 orang di kantor desa. Belum lagi kita dapat apa dari kecamatan, lembian bagaimana. Namun kita berterima kasih lembian so bagus, lembian so 83% yang besar. Contoh, yang mesti meminta DP surat itu bukan dari pemerintah. Kalau orang puskesmas itu tahu DP jumlah atau apa itu pasti orang tanya di puskesmas. Tapi ini orang tanya di desa. Jadi untuk itu bapak yang bersangkutan yang meminta surat itu di puskesmas dan memperlihatkan itu di alat supaya dalam pengisian itu ada keterangan bahwa tidak bisa divaksin karena CDPD, tidak boleh divaksin karena ini. Jadi itu datang dari yang bersangkutan karena dia kelompok rapotan di desa. Selama saya jadi menjabat sebagai ketua di sini, ada yang datang untuk kelompok baru. Tapi kalau itu sudah ada, ini dari dulu memang sudah ada untuk menandatangani kepada saya untuk dilanjutkan. Tetapi banyak juga yang saya koreksi. Coba tanya di siapa yang datang menandatangani ulang untuk memperpanjang kelompok, saya koreksi. Banyak yang saya koreksi. Kalau untuk pembentukan kelompok baru belum ada selama saya di sini. Saya menjawab untuk Pak Dewi tadi. Dan untuk supaya dapat diusahakan untuk dapat terlaksana untuk rencana yang ini. Dan untuk Ibu Panda, nah itu memang sudah dipikirkan oleh kami sebagai ketua dan ketua BPD. Untuk turun langsung didata oleh kepala jaga sama Om Weli bilang tadi, UMKM itu mesti ada data dari Pala. Memang sudah ada yang dari kami bersama ketua BPD, Pala yang memasukkan data-data siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan untuk UMKM dan menanyakan seperti tadi apa yang dibutuhkan supaya tidak mubazir begitu. Untuk Mbak Nita Liis ini BK
PSUA ini difasilitasi oleh pemerintah desa. Nanti kita mau koordinasi dengan kecamatan karena kita belum tahu ini. Baru ini kita dengar, kita belum tahu. Mungkin kalau dulu betul karena tidak COVID, jadi itu acara BKUSA apa itu sangat bagus. Tapi sekarang memang ada berhenti sedikit kali ya. Sama dengan kita yang bilang di orang mati dipegang misalnya kan, lebih baik orang dalam orang mati daripada orang ini. Karena kita lihat di desa Lember ini menyimpang di acara ini. Kalau ada Pantai Kosta yang meninggal. Dari Ketua Bundes Bapak Ruben Kunsu. Demikian acara penanda berita acara dan pengelola desa kita dalam rangka penerapan rencana kerja pemerintah desa di tahun anggaran 2022 ini boleh terlaksana dengan baik dan itu diberkati Tuhan dan boleh terlaksana dengan baik tentunya atas tuntunan dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu atas nama pemerintah desa Lember, DPD yang boleh hadir dalam acara musyawarah desa penerapan rencana kerja pemerintah desa Lember di tahun anggaran 2022 ini. Tuhan pasti memberkati kita semua dan mari dalam baku-baku bantu, baku-baku motor-motoran supaya kita boleh membangun desa kita yang tercinta ini, desa Lember. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemerintah desa menjelang tahun anggaran 2022 ini telah terlaksana dengan baik. Terima kasih dan